Di video ini kita akan membahas cara membangun directory website high traffic menggunakan Hostinger VPS Hosting langkah demi langkah. Mulai dari memilih paketmu hingga mengatur WordPress hingga membuat directory yang dapat menangani ribuan pengunjung tanpa kesulitan. Apa kabar semuanya? Namaku Erik Hansker dan di channel ini kami menyingkirkan hal-hal yang tidak penting untuk membantumu membangun website pertamamu, membuatnya terlihat profesional dan benar-benar mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna untuk bisnismu. Jadi jika kamu berpikir tentang meluncurkan local business directory, niche job board, bahkan sesuatu yang lebih besar seperti directory jasa skala nasional, kamu berada di tempat yang tepat. Kita akan memandumu melalui semua yang perlu kamu ketahui untuk membuat websitemu berjalan dan memastikannya cepat, aman, dan siap untuk pertumbuhan. Jadi mari kita langsung masuk. Mengapa VPS hosting penting untuk directory website? Jadi begini tentang directory sales. Setiap kali seseorang melihat websitemu, server tidak hanya memuat halaman, itu menarik beberapa listing, memeriksa kategori, memuat gambar, bahkan mungkin menghasilkan peta dengan cepat. Disitulah VPS hosting berperan. Dengan virtual private server, kamu mendapatkan bagian sumber daya khusus milikmu sendiri, CPU, RAM, storage. Jadi websitemu tidak bersaing dengan traffic orang lain. Kamu dapat menangani lebih banyak pengunjung, memuat halamanmu lebih cepat, dan memiliki kontrol penuh lebih atas cara servermu dikonfigurasi. Memilih hosting VPS plan yang tepat. Hostinger memiliki beberapa paket VPS yang berbeda dan mudah untuk terlalu memikirkan bagian ini. Kabar baiknya adalah kamu tidak perlu berkomitmen pada paket besar segera. Kamu bisa memulai dengan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhanmu dan kemudian upgrade nanti ketika trafficmu menuntutnya. Jika kamu meluncurkan directorymu dari nol, aku biasanya merekomendasikan memulai dengan paket KVM to mereka. Dengan ini kamu akan mendapatkan banyak daya untuk menjalankan WordPress, directory pluginmu, dan menangani beberapa ratus pengunjung bersamaan tanpa masalah. Paket ini menawarkan 2 vCPU cores, 8GB RAM, dan 100GB NVMe storage. Tetapi jika kamu sudah memiliki audiens, kamu mungkin bermigrasi dari host lain atau kamu tahu kamu akan mengimpor ribuan listing segera. Maka aku akan merekomendasikan melompat ke KVM 4 atau bahkan KVM 8. Dengan begitu, kamu tidak stres tentang kinerja sejak hari pertama. Dan ini tipnya, ketika kamu membandingkan paket, jangan hanya melihat ruang storage, pastikan jumlah CPU cores dan jumlah RAM. Itulah yang menentukan berapa banyak tugas yang dapat dikelola websitemu sekaligus tanpa melambat. Berikut adalah tampilan cepat dari paket VPS utama dari Hostinger. Jadi setelah kamu memutuskan paket, cukup klik Choose Plan. Katakanlah kamu memutuskan untuk memilih paket KVM2. Cukup klik Choose Plan, dan itu akan membawamu ke halaman checkout di mana yang perlu kamu lakukan hanyalah memilih periode yang ingin kamu komitmenkan. Apakah itu 1 bulan, 12 bulan, atau 24 bulan? Semakin lama kamu berkomitmen, semakin baik kesepakatan yang akan kamu dapatkan. Dan kamu punya beberapa opsi lain di sini yang dapat kamu pilih. Ada daily auto backup seharga Rp90.000 sebulan, yang bukan ide buruk untuk ditambahkan sejak awal. Dan kemudian kamu dapat memilih lokasi server dan sistem operasi. Jadi untuk lokasi server, kamu ingin memilih yang paling dekat denganmu. Untukku di sini, di California, Phoenix akan menjadi pilihan terbaikku. Tapi silakan pilih server terbaik untukmu di lokasimu. Selanjutnya, silakan pilih sistem operasi. Kamu dapat mengklik Show More. Di sini untuk memilih semuanya. Mungkin kamu ingin Alma Linux, mungkin kamu ingin Ubuntu, mungkin Rocky Linux. Apapun yang paling kamu kuasai, silahkan pilih itu. Nah, hal terakhir yang ingin kamu pastikan kamu lakukan adalah di area kode kupon di sini. Cukup ketik My First Website dan klik Apply. Jadi untuk sekitar Rp2.250.000, kamu akan mendapatkan 2 tahun penuh Hostinger hosting dengan paket VPS KVM 2 mereka. Jadi silakan klik link di deskripsi, gunakan kode kupon My First Website saat checkout untuk menghemat uang ekstra. Mengatur VPSmu untuk WordPress. Setelah kamu memilih paketmu, Hostinger membuat proses penyiapan sebenarnya cukup mudah. Dari Edge Panel dashboardmu, kamu akan mendapatkan setup wizard kecil yang memandumu melalui pilihan sistem operasi. Jika kamu ingin rute yang mudah, silakan pilih salah satu WordPress Optimized Operating System templates mereka. Dengan begitu, kamu tidak menginstal WordPress secara manual dari awal. Itu siap digunakan segera setelah servermu berputar. Ini juga saatnya untuk mengurus hal-hal yang membosankan tetapi penting. Arahkan domainmu ke alamat IP VPSmu sehingga pengunjungmu dapat menemukan websitemu. Install SSL Certificate sehingga websitemu memuat melalui HTTPS dan mendapatkan gembok kecil itu di bilah browser. Atur automatic backups jika kamu memilihnya saat checkout. Harian ideal jika kamu akan memiliki banyak listing dan aktivitas pengguna. Aktifkan firewall untuk memblokir serangan umum sebelum mereka mencapai websitemu. Percayalah, melakukan ini di awal jauh lebih mudah daripada mencoba membersihkan setelah masalah nanti. Menginstal WordPress di Hostinger VPS. Nah, jika kamu menggunakan pre-install WordPress template, jangan khawatir, itu masih sangat sederhana. Dari Edge Panel cukup pergi ke Auto Installer, pilih WordPress dan isi detail websitemu. Hal-hal seperti admin, username, kata sandi, dan alamat emailmu, pilih domainmu, klik install, dan dalam beberapa menit kamu akan memiliki website WordPress baru yang siap untuk disesuaikan. Memilih tema yang ramah directory. Jadi temamu menentukan nada
ada untuk seluruh user experience. Untuk directory website, kamu ingin sesuatu yang bersih, mudah dinavigasi, dan dioptimalkan untuk pencarian cepat. Tema-tema seperti Listing Pro, My Listing, dan Listify semuanya dilengkapi dengan built-in layouts untuk directory sites. Saat memilih tema, cari mobile responsiveness. Sebagian besar directory traffic saat ini berasal dari ponsel. Fast loading speed. Hindari desain yang terlalu berat dan banyak animasi. Plugin compatibility. Pastikan itu cocok dengan directory plugin pilihanmu. Nah, opsi lain yang dapat kamu lakukan adalah hanya masuk ke tema-tema di sini dan ketik directory. Jadi di sini kamu dapat melihat beberapa opsi berbeda. Aku melanjutkan dan menginstal local business directory plugin ini yang cukup bagus. Jadi jika kita mengklik websiteku, kita akan melihat seperti apa tampilannya sejauh ini. Itu punya beberapa data sampel di sini dan seperti yang kamu lihat itu cukup solid. Kamu tahu itu bukan hal yang luar biasa, tetapi itu pasti mengalahkan daripada melihat layar kosong. Jadi ini adalah tempat yang bagus untuk memulai. Dan kemudian kamu dapat masuk dan menambahkan datamu sendiri dan menyesuaikannya sesuai keinginanmu. Menginstal dan mengkonfigurasi directory pluginmu. Jadi sekarang untuk jantung websitemu, directory plugin, begini cara aku biasanya memutuskan. Geo directory, jika aku ingin sesuatu yang ringan tapi sangat dapat disesuaikan. Business directory plugin, jika aku ingin sesuatu yang sederhana dan cepat diatur. Listing Pro, jika aku ingin all-in-one tema dan paket plugin. Nah, setelah kamu menginstal plugin, saatnya untuk mengatur kategorimu. Jadi beberapa tema-tema memiliki built-in plugin. Tetapi jika kamu perlu melanjutkan dan menambahkan plugin, cukup datang ke plugins, klik add plugins, dan cari yang kamu butuhkan. Atau cukup ketik directory dan itu akan menampilkan beberapa directory plugins yang berbeda untukmu. Jadi di sini ada Geo Directory seperti yang aku bicarakan, Classified Listing, Simple Link Directory. Silahkan bermain-main dengan yang paling sesuai dengan kebutuhanmu atau cukup pilih tema dengan built-in plugins. Menyesuaikan listingmu. Disinilah kamu membuat direktorimu menonjol. Listing yang bagus bukan hanya nama dan nomor telepon. Itu adalah mini sales pitch untuk bisnis itu. Aku suka menyertakan gambar fitur high quality, lebih disukai horizontal sehingga ditampilkan dengan baik di hasil pencarian. Deskripsi yang singkat tapi menarik, info kontak dan website link, sosial media link, jam operasional, lokasi peta. Jika kamu membiarkan pengguna mengirimkan listing mereka sendiri, jaga agar formulir pengajuanmu tetap singkat. Semakin sedikit bidang yang harus mereka isi, semakin besar kemungkinan mereka untuk benar-benar menekan tombol kirim. Optimasi kecepatan dan SEO. Nah, ini bagian besar. Direktori website yang lambat memuat akan membuat pengunjung frustasi dan menjatuhkan peringkatmu di Google. Aku selalu mengatur caching plugin segera. Lightspeed Cache sempurna untuk Hostinger VPS sejak berintegrasi langsung dengan server mereka. Kemudian aku menghubungkan website itu ke FreeCDN Cloudflare untuk membantu mengirimkan konten lebih cepat kepada pengunjung di seluruh dunia. Untuk gambar, aku menjalankan melalui sesuatu seperti ShortPixel, Samash, atau Imagify untuk mengecilkan ukuran file tanpa membuatnya terlihat buram. Nah, di sisi SEO, pikirkan tentang apa yang sebenarnya akan diketik orang ke Google. Jika kamu membuat direktori untuk kedai kopi Austin, Texas, kamu ingin halaman dioptimalkan untuk frasa seperti Best Coffee in Austin. Monetisasi direktorimu. Setelah kamu punya traffic, saatnya menghasilkan uang dari websitemu. Dan ada beberapa cara untuk melakukannya tanpa mengubah direktorimu menjadi billboard. Paid listings. Kenakan biaya satu kali atau berulang kepada bisnis untuk dicantumkan. Featured spots. Biarkan bisnis membayar ekstra untuk disematkan di bagian atas hasil pencarian. Affiliate links. Jika kamu mencantumkan produk atau layanan, kamu dapat mendapatkan komisi kecil untuk itu. Display ads. Google AdSense adalah cara termudah untuk memulai, tetapi penjualan iklan langsung dapat membayar lebih. Mulailah dengan sederhana, dapatkan beberapa pendapatan masuk sebelum kamu mulai menambahkan setiap opsi monetisasi ketika memulai. Menjaga websitemu berjalan lancar. Direktori website tidak pernah benar-benar selesai. Bisnis baru buka, yang lama tutup, detail berubah, dan kamu perlu mengikutinya. Jadi jadikan kebiasaan untuk periksa backupmu, perbarui WordPress, temamu, dan plugin secara teratur. Uji kecepatan websitemu setiap bulan. Tinjau listingmu untuk memastikan infonya masih akurat. Jika trafficmu tumbuh, awasi penggunaan servermu di Hostinger dashboard. Jika kamu mulai memaksimalkan CPU atau RAM-mu, saatnya untuk upgrade paket VPS-mu. Membangun direktori site high traffic adalah maraton, bukan lari cepat. Tapi jika kamu memulai dengan hosting yang tepat, seperti Hostinger VPS dan mengikuti proses penyiapan yang solid, kamu akan lebih unggul dari 90% orang yang mencoba melakukan hal yang sama. Kamu sekarang punya cetak birunya, jadi jika kamu ingin memulai dengan Hostinger VPS hosting, kamu akan menemukan link itu di deskripsi di bawah. Ini adalah link afiliasi, yang berarti kami mendapatkan komisi kecil ketika kamu menggunakannya tanpa biaya tambahan untukmu. Dan komisi ini benar-benar membantu mendukung channel ini dan memungkinkan kami untuk terus membuat konten gratis seperti ini. Jadi jika kamu akhirnya menggunakannya, kami sangat berterima kasih sebelumnya. Dan jika kamu merasa video ini membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar kamu tidak pernah melewatkan video lainnya. Di channel ini kami membuat video tentang cara membuat website, menjelajahi website builders yang berbeda, dan membahas nama domain. Jadi pastikan untuk subscribe. Tapi selain itu, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.